Pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali, semangat sekali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Hari ini semangat belajar supaya berkah, ilmu kita bermanfaat. Kita berdoa dulu, pakai tepuk jari satu. Nanti yang mimpin doa adalah yang datangnya paling awal. Saya beri hadiah untuk memimpin doa, yaitu Afir. Oke, siap? Kita tepuk jari dulu. Siap? Berdiri. Nah, yuk 1, 2, 3. Tepuk jari satu. Tepuk jari dua. Tepuk jari tiga. Tepuk jari empat. Tepuk jari lima. Bertepuk semua. Duduk yang manis dan mulai berdoa. Duduk yang manis, Mas Afir, silakan disiapkan. Selamat pagi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah khusyuk sekali berdoa. Itu termasuk wujud beriman dan bertakwa dalam penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Baik, kita lanjut untuk saya cek kehadiran semuanya. Murid Pak Dian ini hanya 6, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya, berarti masuk semua. Sehat semua? Kalau sehat, kita mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillah. Baik, anak-anak, setelahnya kita ngecek kehadiran semuanya masuk dan sehat. Tentunya kita sudah siap belajar. Namun sebelum itu kita menyanyikan lagu dulu pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang kita hadapi, kurikulum merdeka, yang tujuannya kita nanti menjadi seorang pelajar yang memiliki karakter Pancasila. Siap? Dilanjutkan nanti Garuda Pancasila. Oke? Siap? Sampai tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, terima dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa dunia. Berkepentingan Tuhan, gotong royong mandiri, kreatif dan pernah kritis. Belajar Pancasila, terima dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa dunia. Berkepentingan nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu.
cinta tanah air, nasionalisme, kita harus mencintai negara kita, dan juga lewat lagu-lagu yang bernuansakan perjuangan. Lanjut anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, kita kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas seperti biasa. Di kelas kita boleh bertanya, boleh usul, boleh protes ke Pak Guru. Ya, kalau Pak Gurunya jawab, boleh protes. Syaratnya mau tanya, kesepakatan harus angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Mau izin keluar, mau pipis, mau apapun buang sampah, harus izin Pak Guru dulu. Siap? Sepakat? Hari ini kita belajar pakai metode yang menarik, menyenangkan. Sepakat? Oke, itu kesepakatan kita. Dan juga nanti pelajar kasih reward kepada kalian yang sudah belajar dengan baik, mengikuti pelajaran dengan semangat. Ada reward dari Pak Dian, ada hadiah buat kalian semuanya. Hadiahnya apa? Kita sepakati nanti. Ada bintang, ada emoticon senyum, ada tepuk tangan, ada jempol, dan lain sebagainya. Siap? Oke anak-anak, kita review dulu materi yang kemarin. Kita sudah belajar IPAS, ilmu pengetahuan dan sosial, tentang jenis-jenis dari wujud benda. Ada benda padat, benda apa lagi? Cair. Benda lagi? Benda. Mantap sekali. Benda cair contohnya apa, Reza? Air. Waduh, ini Reza bawa air minum. Nah, ini langsung saya buat. Nah, ini bisa jadi. Ini apa anak? Air. Masa air? Kita coba air beneran atau tidak ya? Jangan-jangan ini air apa ini? Air minum? Air aki? Bukan ya, air minum. Coba saya tes. Terima kasih Pak Dian sudah haus. Ini contoh dari zat cair. Oke. Terus kemudian benda padat. Apalagi contohnya benda padat yang keras-keras apa ya? Benda padat ya? Meja keras. Benda padat. Oke. Benda gas. Pak, benda gas. Contoh benda gas. Gas LPG pernah masak? Nah, gas knalpot. Yang kita hidup ini gas apa ini? Wah, mantap sekali. Oke, itu review pertemuan sebelumnya tentang wujud-wujud atau jenis dari benda. Oke, mantap ya. Lanjut anak-anak. Hari ini kita lanjut materi IPAS, tapi tentang perubahan wujud benda, ya. Perubahan wujud benda. Pernahkah anak-anak membeli es krim? Pernah makan es krim? Rasanya bagaimana? Rasanya enak. Gimana digigit? Dingin. Oke, nanti kita belajar itu. Kita pancing dulu. Kalian tahu saya pancing dulu. Baik. Dan juga anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep dan membuktikan perubahan wujud benda, mencair dan juga membeku. Apa? Perubahan wujud, mencair dan juga membeku. Baik anak-anak, sekarang bisa dipersiapkan buku tulis, alat tulis dan juga buku paket. Ayo, saya beri waktu. Saya hitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sudah ready semuanya. Lanjut kita membentuk kelompok dulu. Oke, kelompok A dan B. Ayo, kelompoknya laki-lakinya 2. Ayo kelompoknya Andi dan kelompoknya Abil. Ayo, 1 sampai 3, 2 3. Nah, kalian buka. Oke, anak-anak, yang pertama kalian amati dulu bukumu halaman 50. Ada apakah di situ? Halaman 50 ada apakah di situ? Ada gambar apa di situ? Lilin. Mantap sekali Reza, ada lilin. Nah, diamati sebentar. Ada apa toh lilin di situ? Ayo.
Lilinnya diapakan itu? Dinyalakan. Oke, supaya kalian lebih mudah memahami, Pak Dian membawa wujud nyatanya lilin, anak-anak. Nah, ini dia lilin. Pernah kalian rumahnya listrik padam? Ini salah satu yang membantu kalian. Oke, apakah yang kita pelajari cahayanya? Tentu tidak. Apa yang kita pelajari? Ayo kita amati sama-sama. Ini lilin, boleh dipegang? Suhunya bagaimana rasanya? Dingin? 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 Coba. Dingin? Nggak apa-apa nanti. Nah, oke ya. Nah, anak-anak, coba kalian amati. Pak Dian akan menyalakan ini. Sudah menyala? Nah, saya buat ratakannya dulu. Kalian sekarang coba amati. Tadi kalian sudah mengukur pakai tanganmu, ya. Ternyata tadi gini suhunya tidak berasa. Tapi sekarang kamu coba dekatkan. Rasanya bagaimana? Hangat? Panas? Kelompok sini, ya. Hangat, jangan disentuh apinya ya, berbahaya. Dekatkan saja. Ada bedanya dengan tadi? Tadi dingin atau suhu ruang, sekarang lebih panas. Coba amati nilainya. Apa yang terjadi? Ayo, boleh tanya. Ayo, silakan angkat tangan. Yang mau tanya. Resa dulu, oke. Gimana Sa? Oh, masa ada airnya? Wah, iya ada airnya ternyata. Kenapa ini lilin setelah dinyalakan ada airnya, Pak? Itu ya, merembes itu ya airnya ya. Nah, ternyata air lilin ini kan menerima kalor setelah saya nyalakan. Nah, kemudian lilin yang padat berubah menjadi apa? Cair. Pintar sekali ya, cair. Berarti sudah mengalami perubahan wujud ya, dari padat menjadi apa? Apa ya kira-kira kalau padat menjadi cair? Belum tahu? Tidak apa-apa, nanti kita bahas. Pak, berubah wujud padat menjadi cair, Pak. Nanti kita simpulkan, kita buktikan. Abil mau tanya tadi? Bolehkah saya memegang lilin sebelum dinyalakan? Tadi boleh, tapi sekarang coba. Jangan, berbahaya. Karena apa ini, Pak? Panas. Pintar sekali ya. Kesimpulannya apa ini? Terjadi perubahan wujud setelah dinyalakan dari padat menjadi cair. Oke, mantap sekali. Nah, oke, ada yang tanya? Sekarang Pak Dian coba amati. Saya matikan ya. Ada yang mau nih? Oh, Resa ulang tahun ya. Oke, dimatikan. Apa yang terjadi? Airnya kemana tadi? Hilang. Loh. Airnya hilang. Hilang nggak? Hilang. Kenapa hilang? Nah, kenapa hilang? Tadi ada rembesan air. Ya. Ukurannya bagaimana lilinnya? Tetap atau berubah? Berubah. Iya, pintar Andi. Dan tadi panjang, sekarang lebih pendek. Terus airnya kemana? Hilang. Sulapan ini. Sulapan. Kenapa hilang? Siapa yang tahu? Tadi kok air setelah saya matikan airnya hilang. Tidak tahu? Ya, karena mengalami proses perubahan wujud tadi ternyata dari cair menjadi padat. Karena ini melepas kalor. Tadi menerima kalor, tapi sekarang melepas kalor. Oke. Sudah sedikit ada gambaran anak-anak ya? Sudah mulai terpancing kalian semuanya. Penasaran apa tidak? Penasaran ya? Penasaran? Oke, kalian sudah mengikuti pelajaran Pak Dian dengan bagus. Di awal ini demonstrasi ini dicocokkan dengan buku siswa tentang pengamatan terhadap sebuah lilin. Anak-anak, karena kalian sudah mengikuti demonstrasi dengan bagus, dengan apa ini? Tanya, berani bertanya, Pak Dian kasih reward kepada kalian semuanya. Kelompok A dan B saya kasih bintang. Tepuk tangan buat kelompok B. Terima dong. Tepuk tangan juga buat kelompok A. Oke, mantap sekali. Karena kalian masih semangat ikuti pembelajaran Pak Dian kasih hadiah kepada kalian semuanya. Hadiahnya apa Pak Dian? Tadi Pak Dian berangkat sekolah mampir ke supermarket.
kalian saya beri hadiah semuanya es krim, mau? Mau. Yang benar mau? Mau. Saya kasih es krim kalian. Ini es krimnya. Oh, es krimnya ternyata rasa apa ini? Coklat kacang hijau. Mereknya ini tidak boleh sebut merek ya. Wah, ini enak sekali. Hah, ternyata aneh sekali. Coba kamu buka. Apakah ini es krim? Apa ini es krim? Es krim apa bukan ini? Bukan. Bukan. Kenapa kamu bukan es krim? Nah, cair. Padahal tadi belinya bagian masih keras loh. Sekarang cair. Coba. Apa adanya? Kamu goyang-goyang. Rasanya bagaimana dipegang? Panas, dingin, hangat? Ya? Tidak ada esnya? Kenapa seperti ini es krimnya Pak Jian? Ada yang bisa? Kenapa penyebabnya kok es krim jadi begini? Angkat tangan, ayo. Siapa yang bisa? Kenapa es krim Pak Jian jadi begini? Tadi tidak begini. Ayo, angkat tangan, anak-anak. Tahu penyebabnya apa? Kenapa Bil? Es krim Pak Jian kok begini jadinya? Melepas kalor. Mantap sekali. Betul. Tepuk tangan buat Abil. Ada yang lain? Kenapa Pak Dian tadi dapatnya begini sekarang? Penyebabnya kira-kira apa? Terkena cahaya matahari. Boleh. Tepuk tangan buat Mas Andi dong. Luar biasa. Ini es krimnya sudah mencair karena Pak Dian kelamaan tadi tidak langsung dimakan ya. Supaya lebih bisa dimakan harusnya Pak Dian disimpan di mana ini tadi? Pinter di kulkas. Sayangnya sekolah itu kan tidak punya kulkas ya, tidak punya kulkas. Aduh, tidak apa-apa wes ya. Oke. Dan juga ini adalah contoh perubahan wujud dari padat menjadi cair juga selain lilin tadi ya. Pak Dian merasa bersalah kepada kalian semua karena sudah menjanjikan tapi ternyata tidak bisa dimakan. Oleh karena itu sebagai tanggung jawab Pak Dian terhadap kalian semua yang kecewa karena es krimnya tidak dimakan, kita akan membuat es krim sendiri. Setuju? Setuju. Oke anak-anak, kalau kalian setuju ya tentunya ada beberapa syarat untuk membuat es krim. Langkah-langkahnya kita awali dengan mendesain perencanaan dulu. Langkah-langkah membuat es krim bagaimana sih Pak? Sudah pernah buat es krim sebelumnya di rumah? Belum, makan aja ya, belum pernah buat. Ternyata kita bisa buat es krim sendiri tanpa punya kulkas, kita bisa nanti. Siap? Oleh karena itu, yang pertama ini kalian sudah membentuk kelompok. Kemudian Pak Jan akan memutarkan sebuah video tentang proses pembuatan es krim tanpa menggunakan kulkas. Jadi yang kita pelajari bukan hasilnya es krim lezat atau tidaknya, tapi kita buktikan dalam membuat es krim itu apakah terjadi perubahan wujud. Itu yang sangat penting ya. Siap anak-anak? Oke, Pak Jan akan membagikan sebuah LKPD atau lembar kerja tiap kelompok satu ya. Kemudian Pak Jan akan memutarkan sebuah video di layar, bisa diamati ya. Oke, nanti setiap beberapa saat akan saya stop ya, stop videonya. Tugasmu kamu amati videonya ya. Kemudian kamu tulis langkah-langkah dari pembuatan es krim nomor 1, 2 dan seterusnya di sini ada ya. Paham ya? Ya, harap disimak baik-baik jangan sampai ada yang terlewat. Siap? Oke, silakan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini Ibu Guru akan melakukan suatu percobaan, yaitu membuat es krim ya. Lihat di sini alat dan bahan yang digunakannya, yaitu di sini ada plastik besar, ada zippernya ya, kemudian ada juga plastik. Ayo diamati, langsung dicatat ya nanti langkah-langkahnya. Pakai pensil aja tidak apa-apa, ada satu pakai pensil aja. Kemudian ada garam. Kalau tidak bawa pensil, pulpen tidak apa-apa. Susu ya, jadi di sini tidak menggunakan gula ya, karena ini susunya sudah ada gulanya ya. Kemudian di sini ada es. Nah, pada stop sebentar. Nah, tadi ada bahan dasarnya.
Mula-mula yang di bahan dasar untuk membuat es krim tadi apa tadi? Terus apa lagi yang di kotak tadi apa itu? Susu. Nah, susunya apa? Mereknya susu cair ya, betul sekali. Rasanya boleh macam-macam. Nah, jadi bahan dasarnya kita buktikan wujud benda cair yaitu yang berupa susu cair. Nanti kita rubah menjadi benda padat dengan membuat es krim. Makanya lanjut, ayo anak-anak catat. Nah, dan di sini ada untuk menyimpan es krimnya ya. Di sini ada gelas dan ada sendok kecil. Anak-anak, langkah yang pertama yaitu anak-anak ambil. Ya, sambil diskusi, diskusi di kelompoknya. Kemudian, Ya, bagus sekali. Ya, ini dibantu nanti ya. Dibantu. Oke, kerjasama. kita masukkan susu ukurannya ke dalam plastik yang Oke, bagus sekali. Jempol buat kalian. Bagi tugas. Nah. Nah, di sini ibu menggunakan susu ultra yang berukuran 200 ml yang rasa coklat ya. Setelah susu ultranya masuk ke dalam plastik sedang, lalu kita rapatkan bagian atasnya ya. Kita rapatkan. Ya, Pak mau tanya lagi, saya stop. Kenapa itu susunya kok telah dimasukkan plastiknya harus ditutup rapat? Karena tidak bisa pecah. Supaya tidak mantap sekali. Kalau tumpah nanti es krimnya kemana ya? Jadinya kemana-mana, bercampur dengan yang lain. Bagus sekali, sudah bisa membuat kesimpulan kenapa itu harus direkatkan atau diikat boleh. Tidak harus direkatkan. Kadang Pak saya kurang yakin, saya ikat Pak. Boleh pakai karet, pakai tali boleh. Lanjut ya. Amati lagi. Angkat ya. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita ambil plastik yang berukuran besar. Kita buka, kemudian kita masukkan es batu sebanyak 2 mangkok. Ya, terus kerjasama dibantu temannya. Yang nulis bisa bergantian, ya. Yang nulis bergantian, yo. Bergantian, ikuti Mas Andi, boleh ikuti Mas Andi. Iya, di situ ada apa yang dimasukkan tadi? Es batu. Es batu. Kenapa Pak dikasih es batu? Supaya seger? Enggak, supaya apa? Kalau diberi es batu? Suhunya supaya bagaimana suhunya kalau dikasih es batu itu? Dingin, mantap sekali. Supaya dingin Pak, ya, supaya dingin. Apa nanti penyebabnya setelah dingin? Kita ikuti video selanjutnya. Kemudian setelah semua es batunya ada di dalam kantong plastik besar, kemudian kita masukkan garam sebanyak 6 sendok makan ya. 6 sendok makan. Setelah itu kita kocok-kocok supaya es batu dan garamnya tercampur rata. Kemudian setelah tercampur, kita masukkan yang tadi susu yang ada di plastik sedang, kita masukkan ke dalam kantong plastik yang besar. Oke, saya stop dulu. Ada yang ditanyakan?
Bingung? Penasaran? Ingin segera mencoba? Ingin segera mencoba ya. Tapi tentunya kalian mencoba proyek ini harus langkah-langkahnya harus betul dulu, harus urut dulu. Karena nanti ketika pengerjaan proyek, itulah yang kamu jadikan pedoman, yaitu yang kamu sudah tulis di LKPD itu. Nah ya. Oke, tadi sudah nampak ada garamnya. Kenapa Pak dikasih garam, Pak? Ya? Kenapa kasih garam? Apakah es krimnya supaya rasanya asin? Bisa tidak es krimnya rasanya asin? Kenapa? Kan ada garamnya. Penyebabnya apa? Susunya tadi kenapa? Apakah nanti susunya rasanya asin? Tidak. Alasanmu apa dari yang kamu amati? Kenapa kok tidak bisa asin kira-kira? Karena susunya tidak menyatu, tidak menyampur, terpisah di plastik tersendiri, walaupun di luar tidak, ya. Gunanya apa untuk apa Pak Antu? Apa garam? Nanti kita selidiki berikutnya, ya. Oke. Lanjut lagi. Ayo semua mengamati video sambil BCI temannya yang nyatet sambil bantu. Ayo lihat, diamati. Semuanya harus aktif, ya. Ya, kalian bantu. Jika anak-anak merasa kesulitan caranya, bisa menggunakan bentuk ya, kecil. Aman? Aman ya? Aman ya? Oke. Kita bersihkan ya. Nah, itu sudah mulai nampak terlihat itu, ya. Nah, jadi anak-anak bisa pembuatan es krim ini terjadi perubahan wujud bukan? Nah, ada pertanyaan, coba kamu jawab. Pada pembuatan es krim yang kamu amati, terjadi perubahan wujud bukan? Terjadi perubahan wujud tidak? Dari apa? Cair menjadi, namanya apa kalau cair menjadi padat? Namanya es batu. Istilahnya apa kalau dari cair menjadi padat? Pintar. Membeku siapa tadi yang jawab membeku? Nah, saya kasih hadiah kamu. Tepuk tangan buat Nita dong. Ada emoticon senyum buat Nita. Ini hanya sebuah simulasi. Kita harus buktikan sendiri, ya. Kita harus buktikan. Kita harus praktek sendiri, betul ya? Pak, ini hanya video Pak. Kalau saya tidak mencoba, saya tidak percaya Pak. Saya tidak yakin Pak. Kalau saya tidak ingin coba, apakah benar-benar terjadi perubahan wujud? Oke, sudah selesai kamu? Masih mungkin membenahi sedikit demi sedikit ya. Oke, nampaknya kalian terus bergairah, terus semangat, termotivasi untuk belajar. Pak Dian tetap menjaga kalian tetap termotivasi. Sekarang coba, sekarang berdiri sebentar aja. Ya, berdiri sebentar. Kita explain dulu, tangannya ke atas. Oke, yang lelah-lelah nulis, yang duduk-duduk pegel-pegel, digoyang-goyang pinggangnya. Kita tepuk senyum ya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Ting ting. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Duduk lagi. Oke. Sekarang Pak Jan kasih kesempatan untuk mengevaluasi atau merevisi dulu. Kamu cek dulu pekerjaanmu, diskusikan dengan temanmu, dicek mulai nomor urut 1 sampai seterusnya. Silahkan kamu cek apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan apa yang kamu amati tadi. Ayo, silakan didiskusikan taruh sini gitu tengah. Nah, coba dicek mulai nomor 1, 2 dan seterusnya. Oke anak-anak, ya.
Pak Dian juga sambil mengamati kalian, keaktifan kalian di grup di lembar observasi ya. Jadi tadi Pak Dian sudah mengamati siapa yang aktif di grup, siapa yang lebih dominan di grup, kerjasama kalian bagaimana ya, kemandirian, kreativitas sesuai dengan profil belajar Pancasila. Silahkan direvisi, boleh sambil diskusikan. Oh ini tadi saya tulisnya kurang lengkap ya, ya diskusikan. Ada kesulitan kelompok A? Kelompok A ada kesulitan? Tidak ada? Aman ya? Kelompok B ada kesulitan? Tidak. Penasaran segera membuat? Iya? Penasaran membuat? Iya. Anak-anak, kalian sudah mendesain perencanaan proyek ya, pembuatan es krim untuk membuktikan perubahan wujud membeku dan juga mencair, karena dari es krim tadi juga nantinya kita bisa membuktikan apakah hanya membeku, ternyata juga ada kemungkinankah untuk mencair. Nanti kita buktikan sama-sama ketika sudah menjalankan proyek. Nah, anak-anak, karena proyek ini tidak bisa selesai dalam 2 kali jam pelajaran atau 1 pertemuan, maka kita sepakati bersama bahwa proyeknya akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Hari ini kita fokus menyelesaikan langkah-langkah yang benar. Sepakat? Oke, kita susun jadwal terlebih dahulu. Pak Dian juga mencatat di sini. Kita susun jadwal untuk penyelesaian proyek di pertemuan berikutnya. 2 jam pelajaran, 1 pertemuan. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian terkait waktu, nanti kita batasi sampai waktunya selesai 12.35 menit maksimal. Itu sudah es krim harus sudah selesai. Sepakat? Sepakat. Nah, anak-anak, sekarang Pak Dian ingin bertanya kepadamu juga. Tentunya kalian sangat semangat ya. Ada usul mungkin rasa es krimnya? Rasa apa kesukaanmu? Pak Dian catat. Coklat. Oke, kita buat kesepakatan nanti yang satu rasa coklat, yang kedua rasa apa? Stroberi. Oke. Ya. Kemudian bahannya, ya, supaya kita gotong royong. Ya, nanti bahannya membawanya sendiri-sendiri tapi dibagi ya. Ya, boleh angkat tangan yang mungkin di rumahnya punya kulkas, siapa? Angkat tangan. Oh, banyak sekali. Saya minta yang punya kulkas nanti membawa es batu ya. Siapa tadi yang angkat tangan? Abil ya? Es batu Abil. Oke, sama siapa? Butuhnya banyak soalnya. Sama Resa. Oke. Kita bagi, kita susun jadwalnya. Abil dan Resa. Yang bawa susu. Bawa susu. Ayo. Angkat tangan. Yang bawa susu. Kalau tidak ada Pak Dian loh yang bawa. Pak Dian aja. Ya weh, Pak Dian yang beli susu. Kita bagi tugas. Pak Dian beli susu. Rasa apa kalian sukanya? Tadi coklat, stroberi ya. Ya, karena kali 2 kelompok 2 rasa saja. Nanti bisa saling mencicipi. Yang penting kita bisa buktikan dulu perubahan wujudnya. Masalah makan nanti bonus itu, ya. Oke, mungkin ada usulan yang bawa garam. Nah, mudah ini garam. Tadi yang belum siapa? Angkat tangan yang belum. Nita, Andi bawa garam ya. Oke. Nanti Lia sama Anu berarti bawa plastiknya. Oke, semua kebagian tugasnya. Oke, dicatat dulu ayo. Tugasnya sini tugasnya Mandi dari rumah bawa apa saja tadi. Ya. Saya beri waktu 1 menit, silakan dicatat. Pak Dian juga mencatat tugasnya Pak Dian ini. Asiknya 6. Ya, 6. Ya, sepatunya kamu bawa totalnya sekitar satu timba gitu. Jadi timba. Ya, nanti dibagi ya. Oke. Sudah dicatat semua kan? Oke, terima kasih sudah dicatat anak-anak. Itu tugasnya di rumah ya. Kemudian
karena tahapan membuat proyek ini ada 6 tahapan. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan 3 tahapan, yaitu penentuan pertanyaan mendasar, mendesain proyek, dan juga menyusun jadwal. Ya, penyelesaian proyek, pengujian, dan juga evaluasi nanti di pertemuan berikutnya. Sepakat? Sepakat. Anak-anak, untuk kegiatan inti hari ini sudah cukup, dan juga kita lanjut ke kegiatan penutup. Ya, sekarang anak-anak menyajikan hasil pekerjaan di depan kelas. Ya, mulai dari kelompok siapa atau B. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Ayo angkat tangan siapa yang maju depan? Oh, Resa dulu. Kelompoknya Resa ayo ke depan di bawah LKPD-nya. Ya, dibacakan prosesnya. Ya, semuanya ke depan yuk. Yang lain bertanya, ya. Oke. Ya mati dulu. Dibaca dulu yuk. 1 2 3. Ambil plastik sedang. Berarti proses. Proses langkah-langkah penyelesaian proyek. 1. Ambil plastik sedang. 2. Masukkan susu ke dalam plastik. 3. Lalu rekatkan sampai rapat. 4. Ambil plastik yang berukuran besar. 5. Ambil es batu ke dalam plastik besar. 6. Masukkan garam kepada es batu 6 sendok. 7. Masukkan susu ke dalam plastik es batu 8. Lalu kocok-kocok selama 10 menit. Oke, sudah selesai. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompoknya Abil? Angkat tangan. Sudah cocok dengan pekerjaanmu? Sudah benar? Oh ya, kalau sudah benar Pak Den boleh mengoreksi ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Reza. Sudah presentasi. Reza nanti direvisi ya untuk susu ya. Mulai memasukkan susunya di plastik kecil, tolong disertakan ya. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompoknya Reza. Silakan duduk. Sekarang gantian kelompoknya Abil. Ayo maju. Dari kelompok A. Ayo silakan dibaca yang keras. Prosedur atau langkah-langkah penyelesaian proyek. 1. Ambil plastik berukuran sedang. 2. Masukkan susunya ke dalam plastik. 3. Ambil plastik berukuran besar lalu dimasukkan es batu. 4. Masukkan garam sebanyak 6 sendok makan lalu kocok-kocok. Ya mati ya. Kita masukkan susu yang tadi ke dalam es batu. 6. Lalu kita kocok-kocok selama 10 menit. 7. Lalu sajikan es krim di dalam wadah. Mantap sekali, tepuk tangan buat kelompoknya Abil. Sudah lengkap kan punyanya Abil? Sudah lengkap? Ya. Cara revisi saya cek dulu ya. Oke, tepuk tangan buat Abil. Kelompoknya Abil saya kasih emoticon senyum karena lebih lengkap, lebih komplit. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat Abil dan kawan-kawan dari kelompok A. Oke, kalian sudah presentasi. Pak Dan memberikan jempol buat kalian yang sudah percaya diri, sudah menyelesaikan. Walaupun ada revisi tidak masalah, namanya kita belajar, tidak masalah. Yang penting kita sudah berusaha dan juga kita sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan oleh Pak. Pak Dan berikan aplaus buat kalian semuanya. Tepat. Baik, anak-anak, kita lanjutkan untuk kita review apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita simpulkan bahwasanya tadi kita membuktikan dari awal tadi menggunakan lilin, membuktikan perubahan wujud dari apa menjadi apa? Badan menjadi cair. Namanya apa kalau badan menjadi cair istilahnya? Perubahan wujud pinternya keras. Apa? Iya. Kemudian Pak Dian tadi bawa es krim tapi ternyata tidak bisa dimakan. Kasihan kalian tidak jadi makan. Kenapa es krimnya Pak Dian tidak bisa dimakan tadi? Iya, mencair. Kenapa kok mencair? Reza, kenapa tadi? Terkena sinar matahari. Berarti menerima kalor atau melepaskan kalor? Menerima kalor. Ya bagus sekali terkena panas matahari. Harusnya bagaimana Pak Dian tadi? Supaya es krimnya sampai setelah bisa dimakan. Di mana? Di kulkas. Ya, disimpan di kulkas. Tapi saya tidak punya kulkas. Ya, sekolahan kita. Oke, terjadi perubahan wujud juga pada es krim tadi. Dari apa? Dari benda
padat menjadi cair. Namanya apa tadi? Padat menjadi cair. Yang keras mencair. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Kita sudah menyimpulkan, tapi kita tadi belum menyimpulkan membekunya. Makanya kita merencanakan proyek. Kita proyek apa tadi? Proyek namanya apa proyeknya? Membuat es krim. Langkah-langkahnya sudah ditulis? Bahan-bahannya sudah kita bagi tugasnya. Berarti kita sudah siap melaksanakan proyeknya di pertemuan berikutnya. Oke. Sebetulnya anak-anak contoh membeku mencair itu banyak sekali ya. Kita tadi memanfaatkan media konkret supaya apa? Kalian lebih tahu secara nyata, supaya kalian lebih bermakna belajarnya. Jadi ketika ada permasalahan tentang membeku mencair, kalian jadi ingat, oh Pak Dian dulu bawa es krim, oh Pak Dian dulu bawa lilin untuk percobaan. Jadi kalian mudah ingat, gitu kan? Ya. Kemudian sekarang untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini, ya. Apakah kalian senang belajar hari ini materi perubahan wujud benda dengan media yang Pak Dian siapkan? Senang? Apakah pemutaran video ini ada manfaatnya? Ada manfaatnya? Kalian lebih semangat belajarnya? Lebih mudah mempelajarinya? Ada usul Pak Dian nanti kedepannya belajarnya harus bagaimana? Gimana? Nanti pembelajaran berikutnya ada permintaan dari sekalian, Pak belajarnya begini, ayo Abil. Usulnya bagaimana? Pada Pak Dian, nanti sebagai gurumu di pertemuan berikutnya, Pak Dian harus bagaimana mengajarnya? Seperti ini? Seperti ini cocok? Sepakat? Sepakat. Mungkin Pak Dian waktunya kurang lama? Tidak? Cukup? Ya, oke. Kemudian anak-anakku sekalian, kita kuatkan materi kita tentang perubahan wujud benda. Sebetulnya banyak perubahan wujud benda, tidak hanya membeku mencair, ada menghablur, ada menguap, ada mengkristal, ada menyublim. Nah, tapi itu tidak cukup satu kali pertemuan hanya harus menyelesaikan semuanya harus bertahap. Makanya kita fokus dulu membeku dan mencair. Begitu ya Nala ya. Kita harus memahami konsepnya. Perubahan wujud membeku itu perubahan dari apa ke apa. Ya, dari wujud padat ke benda cair namanya mencair. Kalau dari cair ke padat namanya apa tadi? Dari benda cair ke benda padat namanya apa? Pinter, membeku. Yang keras toh Pak Dian itu gua bios gini. Nah, kalau mencair ke padat namanya membeku. Kalau padat ke cair namanya mencair. Nah, itu tapi nanti kita buktikan. Oke. Anak-anak, kalian tadi sudah menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Karena apa? Pembelajaran kita harus memuat elemen-elemen dari pelajar Pancasila. Ya, tadi kita sudah beriman dan bertakwa, itu kan salah satu profil pelajar Pancasila elemennya. Ya, maka tadi kalian belajar dengan sungguh-sungguh serius, berdoa dengan khusyuk, mengucapkan syukur, itu termasuk penerapan dari elemen apa? Beriman dan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Harapan Pak Dian, kalian berdoa dengan khusyuk, bersyukur tidak hanya waktu di sekolah saja, kapanpun dan dimanapun, di rumah sebelum melakukan pekerjaan apapun harus berdoa. Ya, kalian tadi sudah belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, ya, berkebinekaan global, gotong royong. Nah, gotong royong tadi sampai diskusi di kelompok itu termasuk gotong royong. Di kehidupan sehari-hari tidak hanya di diskusi kelompok, di rumah kamu gotong royong, di masyarakat juga gotong royong. Kreatif, kalian menyusun langkah-langkahnya, ya. Itu juga kreatif, mandiri, maju, berani maju, mengekspresikan apa yang sudah dikerjakan, itu termasuk mandiri. Ya Nana ya. Jadi kalian harus punya karakter sesuai elemen dari profil pelajar Pancasila. Oke. Sepertinya nanti juga ketika selesai pembelajaran nantinya kita juga harus berdoa. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Setidaknya kita harus ingat itu. Apapun pekerjaan kita awali dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah selesai, akhiri dengan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu termasuk penerapan dari profil pelajar Pancasila. Sekarang untuk memberikan penguatan kepada kalian, saya beri waktu 5 menit kalian untuk mencatat bahan-bahan yang dipersiapkan tadi, tugasnya masing-masing. Karena tadi waktunya masih ada, kalian bisa review. Sekarang kamu cek bahan-bahannya, ya, bahan-bahannya. Oke, saya beri kasih waktu 5 menit anak-anak untuk menyelesaikan bahannya tadi yang perlu disiapkan. Silakan dicatat pula di LKPD ya. Ya, silakan didiskusikan LKPD-nya. Gimana, ini sudah dicek? Itu bahannya tadi, tugasnya di sini ya. Catat, iya, ya bawa plastik, yang bawa susu tadi Pak Dian tulis saja situ supaya kamu nggak lupa. Tulis ya, yang bawa susu tadi Pak Dian ditulis, ya. Yang bawa susu Pak Dian, yang bawa tadi garam, ya. Perlu alat apa enggak? Alatnya apa enggak kira-kira? Ya, itu.
Oke, sambil mengerjakan kalian merevisi yang belum lengkap, dia juga akan memberikan penguatan kepada kalian terkait perubahan wujud ya. Kita bisa menggunakan sebuah alur seperti ini ya. Nah, ini taruhlah ini benda padat. Nah, ini benda cair. Supaya lebih mudah memahami konsep. Ya, kita pakai panah anak-anak. Misalnya ini padat, saya buat panah dari padat menuju cair. Apa anak namanya? Kita isi di sini. Nah, perubahan wujud dari padat menuju cair namanya apa? Jangan keras. Nah, tulis di sini mencair. Nah, sedangkan kebalikannya kalau perubahan wujud dari cair ke padat, kita buat kotaan lagi di sini. Namanya apa? Membeku. Mantap sekali, membeku. Kita tulis begini ya. Oke? Sudah mulai paham kalian? Catat dulu, silakan catat di bukumu, ayo. Di baliknya ada apa-apa? Ya. Kamu catat. Catat dulu. Ya, di baliknya ada apa-apa. Sekarang untuk mencatatnya ini karena kita kelompok nanti bergantian yang nyatat, ya. Sebagian dikerjakan oleh satu anak, yang lain nanti dilanjutkan. Nah, Resa sudah oper ke Andi, dilanjut supaya semua terlibat dalam penyelesaian. Usahakan tulisannya yang rapi, terbaca, ya, supaya kamu dalam belajar nanti mudah. Oke, sudah selesai anak? Baik, di bagian akhir ini Pak Dian akan membagikan kalian soal evaluasi ya tentang untuk mengukur sejauh mana pemahamanmu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Pak Dian bagikan hari ini terkait langkah-langkah dan juga pemahaman tentang konsep membeku dan juga mencair. Oke, ini saya hapus dulu yang di papan. Pak Dian akan membagikan kalian lembar evaluasi. Siapkan alat tulisnya anak-anak ya. Kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing karena ini pengerjaannya secara mandiri. Semua sudah dapat? Oke ya. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian mengerjakan soal evaluasi. Pastikan bukunya ditutup semua anak-anak. Buku catatan ditutup, buku siswa juga ditutup ya. Oke. Ya, sekarang kalian kerjakan. Boleh ditulis di baliknya jawabannya.
Yang penting kamu tulis gitu aja. Ya silahkan dikerjakan. Ya dibaca, pahami betul-betul, kerjakan mandiri ya. Untuk mengukur kemandirianmu, kerjakan sendiri. Ya di sini. Kamu ini soal apa aja? Gak usah tanya soal ini mah ada ya. Ya, kalau misalkan apa tanya? Jangan soal itu. Tulisannya dijaga selalu bisa terbaca ya, supaya Pak Den nanti mengoreksinya tidak kesulitan. Kalau yang ada yang sudah selesai boleh angkat tangan ya. Setelah ini masih ada satu lembar refleksi ya tentang pendapatmu terhadap pembelajaran yang kita ikuti bersama ya.
Oke, Reza sudah selesai. Ini dulu, sudah yakin? Ini dulu sebentar, buku dikumpulkan ya. Kalau sudah selesai, nanti Pak Jen berikan lembar refleksi terkait pertanyaan-pertanyaan. Ini ya. Refleksi tentang proses pembelajaran hari ini ya. Di situ ada bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit, bagaimana gurumu dalam mengajar, seperti itu. Oke, Reza sudah ya? Oh sudah. Silakan Reza, ini saya bagikan ke kamu lembar refleksi untuk kamu isi terkait kesulitan-kesulitan apa selama pembelajaran dan pendapat kamu tentang pembelajaran yang kita ikuti bersama Pak Jian hari ini. Ya, kamu amati di situ ada bagaimana gurumu dalam penyampaian materi, bagaimana materi yang paling kamu rasa paling sulit. Kamu bisa tulis di situ pendapatmu sejujur-jujurnya ya. Tidak ada pengaruhnya terhadap nilai, itu hanya untuk mengukur kita semuanya dalam menjalani proses pembelajaran. Yang belum selesai masih ada waktu anak-anak, kurang lebih 5 menit. Yang belum selesai masih ada waktu anak-anak, kurang lebih 5 menit. Yang sudah angkat tangan? Oke, Nita, sini. Saya kasih kamu lembar refleksi ya untuk kamu jawab sejujur-jujurnya tentang proses pembelajaran hari ini. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya. Andi sudah? Kamu isi refleksi nanti ya, sejujur-jujurnya tentang proses pembelajaran hari ini sebagai evaluasi Pak Dian untuk kedepannya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat murid-murid Pak Dian yang sangat Pak Dian sayangi. Pak Dian berusaha menjadi guru yang terus memperbaiki diri. Ayo usul aja, sesuai di situ ada kolom pertanyaan. Kamu tulis tentang pendapatmu selama belajar ini. Kurang 2 menit lagi anak-anak. Yang sudah selesai refleksinya boleh angkat tangan. Pak Dian bisa ambil, nanti Pak Dian bisa pelajari. Oh sudah, oke, stabil. Ini bukan. Siapa lagi yang sudah? Kurang 2 menit lagi anak-anak. Sudah selesai refleksinya boleh angkat tangan. Mas Adi sudah? Oh, Nita sudah, ya, bukan. Dia sudah? Sudah? Ya. Dinda sudah selesai refleksinya? Ya, kita dulu. Oh, sudah. Tadi? Oh iya, mantap sekali. Oke. Ya? Oh sudah terisi semua, oke.
Baik anak-anak. Oke. Kita bikin lagi. Boyoknya keju. Boyoknya keju. Boleh mulai. Tadi tangannya dipegang. Putar kiri 1. Putar kiri 2. Tangannya ke atas. Goyang-goyang. 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 Pegang kepala. Pegang pundak, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Sekarang berdiri. Ayo, di sela-sela sini semua. Oke. Yang laki-laki sama laki-laki sini. Resa pindah sini. Oke, berdiri. Jejer berempat. Jejer belakang baris. Oke, siap, gerak. Dan depan gerak. Tegak gerak. Pegang pundaknya temannya. Dua-duanya pegang pundaknya teman. Ya, saya itu sampai 3. 1, 2, 3. Pijit. Pundaknya dipijit. Enak. Pijit. Pundaknya dipijit. Oper. Ayo yang belakang oper. Ya, gantian. Pijit. Pundaknya dipijit. Oper lagi. Pijit. Pundaknya dipijit. Oper lagi. Iya, pijit. Terima kasih teman-teman semuanya. Duduk kembali ke tempat masing-masing. Sudah rileks, sudah ada pegal-pegalnya semua. Ya, inilah. Kalian senang enggak hari ini belajar ini? Nah, besok belajar lagi seperti ini. Mau? Kita masih punya tugas yaitu menyelesaikan proyek di pertemuan berikutnya. Anak-anak, ini hari ini kegiatan penutupnya kita sudah menyimpulkan, merefleksi, dan juga kita sudah memberikan penguatan kepada kalian semuanya terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Baik, kita tepuk jari ya, kemudian berdoa. Yang memimpin doa hari ini adalah ketua kelas, yaitu Resa. Oke, kita tepuk jari dulu. Nanti doanya cukup hamdulillah saja ya. Oke, tepuk jari 1 tuh, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua, duduk yang manis dan mulai berdoa. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi. Kalian anak hebat, sudah semangat. Pertahankanlah semangatmu hari ini. Terus raih cita-citamu di masa depan. Tetap patuhi perintah dari Bapak Ibu Guru dan juga orang tuamu. Rajin beribadah dan selalu menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Pak Dian mohon maaf hari ini bila dalam menemani kalian belajar Pak Dian punya salah, punya kesalahan, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk pertemuan berikutnya, yaitu penyelesaian proyek membuat es krim. Saya akhiri, ada di jalan. Selamat sampai di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.